Nah, yang kedua, kita juga ada DP ringan. Stargazer mulai DP dari 10 jutaan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang bahas info-info seputar otomotif. Hari kembali kita berkunjung di salah satu showroom Hyundai, dan kembali lagi kita berada di Hyundai Kelapa Gading nih. Dan kali ini kita juga ditemani Mas Dede lagi yang sering di sini juga. Nah, buat teman-teman mungkin Mas boleh disapa lagi nih teman-teman Kacamata Dipras. Oke. Halo sahabat Kacamata Dipras, perkenalkan nama saya Dede Firmansyah. Saya sales konsultan di Kelapa Gading. Untuk Bapak Ibu yang ingin menghubungi nomor saya ada di 0822 677 3236. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengunjungi showroom kami ada di Ruko Plaza Kelapa Gading, Blok A, unit 31 dan 32, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Untuk ngomongin promo di bulan ini, kita lagi banyak promo spesialnya nih. Nah, yang pertama, kita ada diskon spesial untuk pembelian cash ataupun kredit. Ditambah untuk pembelian Ioniq 5 kita masih ada potongan PPN sampai 75 jutaan. Itu masih di luar diskon. Nah, yang kedua, kita juga ada DP ringan. Stargazer mulai DP dari 10 jutaan aja. Dan untuk kereta start DP-nya dari 20 jutaan aja. Nah, untuk Ioniq 5 kita juga ada start DP dari 7 jutaan aja. Dan untuk tipe-tipe di atasnya start DP-nya mulai dari 100 jutaan. Nah, yang ketiga, kita juga ada promo cicilan ringan. Seperti Stargazer, kita bisa mulai cicilan dari 2,9 juta. Dan untuk kereta, dari 3 jutaan aja. Dan yang keempat, kita juga ada program bunga 0% dengan tenor setahun, di mana ini akan menguntungkan Bapak Ibu karena sudah ada include asuransi di dalamnya. Dan yang kelima, kita ada program tukar tambah. Untuk Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan mobil baru Hyundai, mobil lama Bapak Ibu akan kita berikan penawaran terbaik dengan harga yang tertinggi. Dan untuk pembelian mobil barunya, Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan cashback sampai dengan 15 jutaan. Nah, dan yang terakhir, kita akan memberikan paket servis gratis untuk Bapak Ibu, meliputi jasa servis, oli, dan spare part. Kita akan memberikan sampai dengan 60.000 km atau 4 tahun. Dan untuk jasa servisnya, kita akan berikan sampai dengan 5 tahun ataupun 100.000 km. Wah, menarik ya. Jadi promonya tadi banyak banget, sudah disebutkan semuanya ya. Mulai dari cash kredit, pokoknya promonya macam-macam, banyak banget dan semuanya menarik. Untuk itu, cari mobil Hyundai, jangan ragu lagi, langsung bisa hubungin Mas Dede, nomornya ada di bawah. Nah, Mas Dede, untuk teman-teman yang pengen nyobain dulu gitu, misalkan sebelum membeli, pengen ngerasain nyaman apa enggak mobilnya, pengen test drive gitu, bisa? Bisa, Mas Pras. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, hubungi Dede dulu aja, nanti akan Dede siapkan unitnya. Dan jika Bapak Ibu tidak sempat untuk datang ke showroom kami, kita akan bawakan unitnya ke kantor atau ke rumah Bapak Ibu sekalian. Jadi fleksibel Mas ya? Fleksibel. Jadi nggak harus datang ke showroom, kalau nggak sempat ke showroom bisa Mas Dede yang datang ke rumah, bawakan mobil test drive-nya lagi ya. Jadi menarik ya teman-teman, dan itu tentunya gratis ya Mas ya? Gratis. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, cari promo terbaik, kemudian mau test drive, bisa langsung hubungin Mas Dede, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit ya. Kali ini sudah ada 2 unit Stargazer terbaru. Jadi ada tipe esensial dan di sini ada Stargazer X tipe Prime yang sama-sama baru saja launching gitu. Nah, dari kedua unit ini kira-kira apa aja perbedaannya dengan selisih harga yang ada? Kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki? Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Hyundai Stargazer ini ataupun Hyundai tipe-tipe lainnya, bisa cek di kolom deskripsi, klik judulnya, di bawahnya sudah ada harga lengkap Hyundai di bulan ini. Oke, kita bandingkan ya desain dari grill ornamennya.
Untuk yang tipe esensial, ini grillnya berbentuk honeycomb ya, cukup panjang di finishing warna black glossy di bagian atasnya. Di tengahnya juga dilengkapi dengan logo Hyundai berwarna chrome di atasnya ya. Dan untuk bumper bawahnya ini underguardnya di finishing warna dark silver ya. Lalu kita bandingkan dengan Stargazer X Prime. Ini hampir mirip ya grillnya, tapi dia lebih berkarakter ya. Jadi garis-garisnya itu lebih besar-besar, serta dilengkapi dengan aksen-aksen warna dark silver juga di bagian atas. Dan kita lihat untuk underguard atau bumper bawahnya, dia juga sama di finishing warna dark silver, tapi dia terlihat lebih lebar. Sedikit perbedaan di bagian bumpernya. Untuk yang Stargazer tipe X Prime ini ada corner sensor depan ya, di bagian bawah ada 2 kanan kiri. Lalu detail dari lampunya ini tidak ada perbedaan ya. Jadi dia ada lampu DRL LED ya, berwarna putih yang bisa bergantian dengan lampu senjanya. Dan untuk lampu utamanya ini tidak ada perbedaan juga ya. Jadi sudah lampu LED multi reflektor untuk lampu utamanya, tapi untuk lampu sen dan juga lampu fog lampnya dia masih bohlam halogen. Lalu perbedaan yang paling mencorok antara Essential dan X Prime itu di atas kacanya ya. Untuk yang Essential dia kosong, sedangkan untuk yang X Prime dia sudah dilengkapi dengan radar Hyundai Smart Sense. Yang pertama, dia dilengkapi dengan Forward Collision Avoidance Assist yang bisa melakukan pengereman otomatis ketika kita sudah mendekati objek di depannya sedangkan kita lupa belum menginjak rem. Lalu juga dilengkapi dengan Lane Keeping Assist dan juga Lane Following Assist untuk menjaga kita selalu di tengah garis marka jalan. Jadi kalau seandainya setirnya dia bergeser ke kanan ke kiri menginjak marka jalan tanpa kita menyalakan lampu sen, maka dia akan memberikan peringatan agar kita kembali ke jalur yang lebih aman atau jalur di tengahnya. Lalu juga dilengkapi dengan Blind Spot Collision Avoidance Assist yang dapat memberikan peringatan ke kita jika ada kendaraan yang melintas dari arah belakang ya, dari samping kanan kirinya yang di area blind spot. Lalu juga dilengkapi dengan Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist yang akan membantu kita atau memandu kita saat lagi mau mundur ternyata ada mobil yang di belakang mau melintas. Di area blind spot dia juga bisa memberikan peringatan juga. Dan kita lihat secara penampilan ini adalah wajah depan dari Hyundai Stargazer Essential EVT 2023 dan ini adalah tampak wajah depan dari Hyundai Stargazer X Prime 2023. Dan ini adalah perbandingan antara Hyundai Stargazer Essential versus Stargazer X Prime 2023. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan mesinnya ya. Untuk mesinnya ini kebetulan tidak ada perbedaan ya, baik untuk Essential ataupun Stargazer X. Ini dilengkapi dengan mesin yang sama, yaitu mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC yang menghasilkan tenaga sebesar 115 PS pada 6.300 rpm dan torsi maksimal 143.8 Nm pada 4.500 rpm. Dan kita lihat baik Essential ataupun Stargazer X sudah ada peredam pada kap mesinnya. Sekarang kita bandingkan eksterior sampingnya ya. Kita lihat dari kaki-kakinya terlebih dahulu ya. Untuk Stargazer Essential ini dilengkapi dengan velg R16 warna full silver ya, dengan profil ban 205/55 yang sudah dilengkapi dengan rem cakram, ada teknologi ABS, EBD, VSC dan Hill Start Assist juga ya. Lalu kita bandingkan dengan yang Stargazer X Prime, ini velgnya lebih besar, R17 wah, warna two-tone polish dengan model yang lebih stylish juga dengan profil ban 205/50. Rem depannya juga sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC dan Hill Start Assist juga ya. Dan keduanya ini juga sudah ada TPMS-nya untuk mengetahui tekanan angin pada bannya juga. Lalu sedikit perbedaan lagi di bagian atas rodanya. Untuk yang X Prime dia sudah mendapatkan tambahan over fender berwarna black dove yang menimbulkan kesan sporty gitu ya. Dan kita lihat di samping sini di bawah, untuk yang Stargazer Essential dia polos ya, tanpa body kit, sedangkan untuk yang X Prime dia sudah ada body kit berwarna black dove ya, yang menimbulkan kesan sporty juga dari sampingnya. Kemudian kita lihat untuk spionnya, ini tidak ada perbedaan. Covernya sama-sama sewarna body, sudah dilengkapi dengan lampu sen juga. Pengaturan kacanya sudah elektrik, sudah bisa dibuka lipat otomatis juga ya, serta menariknya sudah sama-sama terintegrasi dengan remote-nya ya. Jadi kalau remote-nya nanti dikunci gitu dia bisa melipat otomatis. Lalu di atas ini sama-sama belum dilengkapi dengan talang air ya, dan perbedaannya di bagian paling atas
di sini untuk yang X-Prime dia sudah mendapatkan roof rail kanan kiri berwarna silver ya, untuk menunjukkan sebagai mobil crossover atau semi SUV gitu ya. Dan kita lihat di sini untuk handle pintunya juga sama-sama model tarik di finishing warna chrome, dan keduanya juga sudah ada akses smart entry-nya karena kuncinya sudah keyless. Lalu untuk roda belakangnya ini tentunya sama dengan depannya ya. Untuk esensial R16 warna silver tapi remnya masih tromol ya. Sedangkan untuk yang Stargazer X Prime dia sudah menggunakan velg R17 dan remnya untuk yang belakangnya sudah cakram. Jadi dua-duanya depan belakang sudah cakram untuk yang di X Prime. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Hyundai Stargazer 2023. Dan ini adalah tampak samping dari Hyundai Stargazer X tipe Prime 2023. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior belakangnya. Kita lihat dari atas rapi dengan antena model shark fin warna black glossy, tidak ada perbedaan ya. Lalu sedikit beda itu di bagian atasnya. Untuk Hyundai Stargazer Essential belum dilengkapi dengan roof spoiler tambahan. Sedangkan untuk yang tipe X Prime ini sudah ada tambahan roof spoiler, jadi kelihatan lebih sporty di bagian atas. Dengan stop lamp sama ya di tengahnya, dan kacanya juga sama-sama belum defogger baik untuk yang Essential ataupun yang tipe X Prime. Lalu untuk lampu belakangnya ini dia LED bar, modelnya panjang membentuk kayak huruf H miring gitu ya, senada dengan logo Hyundai-nya. Dan untuk lampu rem, lampu mundur, dan juga lampu sennya ini semuanya masih bolam halogen, tidak ada perbedaan. Lalu di tengah sama-sama ada logo Hyundai berwarna chrome, serta ada logo Stargazer ya berwarna chrome juga. Dan untuk Essential dia belum dilengkapi dengan kamera belakang. Untuk tipe X Prime dia sudah mendapatkan kamera belakang, jadi tentunya bisa melihat objek-objek di belakang kendaraan saat lagi mundur ya. Dan di tengah ini sama-sama ada 3 titik sensor, baik yang tipe Essential ataupun X Prime. Dan kita lihat perbedaan bumpernya. Untuk yang tipe Essential ini di finishing silver ya, tapi modelnya agak polos gitu ya, dengan lampu reflektor kanan dan kirinya modelnya dia lancip. Sedangkan untuk yang tipe X Prime ini kelihatan lebih besar ya, untuk bumper bawahnya ini di finishing warna dark silver juga, tapi di tengahnya masih ada aksen-aksen honeycomb berwarna black dove yang cukup sporty dengan lampu reflektor model garis yang cukup panjang. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Hyundai Stargazer tipe Essential, dan ini adalah tampak belakang Hyundai Stargazer X tipe Prime 2023. Dan ini perbandingan antara tipe Essential versus Stargazer X Prime 2023. Untuk kuncinya ini tidak ada perbedaan ya, sudah keyless, modelnya juga sama ya, tombol-tombolnya juga sama. Di atas sini ada tombol untuk mengunci, kemudian membuka kuncinya, lalu ada tombol untuk menyalakan mesin juga, plus ada tombol untuk membuka bagasinya secara manual ya. Kita coba ya, saat kita kunci, ini dua-duanya langsung spionnya terlipat ya, tidak ada perbedaan. Dan saat kita unlock, juga sama, langsung membuka juga ya. Dan kita coba untuk nyalakan mesin dari sini ya. Caranya harus dikunci terlebih dahulu ya, dari posisi mobil terkunci ya, kita pastikan sekali lagi sudah terkunci gitu ya. Nah, kita nyalakan dengan menekan tombol hold-nya agak lama nih. Kita coba yang Essential. Nah, ini sudah nyala mesinnya. Kita coba yang X Prime ya. Nah, ini juga nyala ya. Jadi keduanya baik Essential ataupun X Prime tidak ada perbedaan, bisa nyalakan mesin tanpa kita harus masuk ke mobil ya, dari remote sini juga bisa. Jadi kalau pas kita masuk nanti tentunya sudah dingin ya, karena AC-nya sudah langsung nyala. Oke, kita matikan aja ya. Dari remote juga bisa tekan tombol hold-nya lagi ya. Oke, ini dua-duanya sudah mati. Dan menariknya karena ini sudah keyless, sebenarnya kalau kita mau buka pintu-pintunya atau kita mengunci nggak perlu ngeluarin kunci juga bisa ya. Jadi cukup tekan tombol di sini. Nah, ini bisa membuka secara otomatis tanpa harus mengeluarkan kunci. Oke, kita lihat interior dalamnya. Untuk door trim depannya, untuk Hyundai Stargazer Essential ini didominasi warna hitam dengan bahan full hard plastik ya. Hanya aja di bagian armrestnya, di sini menariknya sudah dilapis soft touch atau kulit berwarna hitam. Kemudian ada laci kecil di bagian atas. Ada tombol untuk power window-nya ya, ada auto di bagian drivernya, kemudian ada central lock, dan untuk pengaturan kaca spionnya termasuk untuk melipat juga bisa di sini. Dan untuk handle pintunya ini sudah di finishing warna silver. Di bawah dia ada speaker, kemudian ada 2 cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam.
Di dalam kita lihat di sini dari kanan ke kiri juga didominasi warna hitam ya, dengan aksen warna silver glossy di bagian tengah-tengahnya ya. Kemudian di bagian kanan di sini untuk isi AC-nya di finishing warna silver atau chrome ya. Jadi tampak kelihatan elegan, ada laci kecil di bawahnya. Dan untuk menyalakan mesin ini menariknya sudah smart bottom ya, karena kuncinya sudah keyless. Lalu untuk bahan joknya ini dia masih bahan fabric ya, tapi cukup lumayan bahannya, dia cukup tebal dan kelihatan modelnya juga sporty dengan warna abu-abu di tengahnya, di samping kanan kirinya berwarna hitam. Pengaturan sandarannya dia masih manual, dan di sini juga lengkap dengan pengaturan ketinggian jok atau high adjusternya juga masih manual, dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya dia modelnya 3 spoke ya, tapi belum dilapis kulit untuk yang tipe esensial ini, dan dia ada aksen warna silver glossy ya di bagian setirnya ini, jadi menimbulkan kesan elegan juga. Ditambah ada logo Hyundai berwarna chrome di tengahnya, serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi. Lalu di kanan di sini dia ada tombol-tombol untuk pengaturan MID-nya, kemudian di kiri dia ada tombol-tombol untuk pengaturan audio switch controlnya ya, jadi untuk audionya bisa di setting dari sini juga. Lalu untuk menariknya, untuk setirnya ini dia sudah bisa naik turun dan sudah bisa maju mundur ya. Jadi sudah lengkap, sudah tilt dan teleskopik. Di sebelah kanan di sini standar ada saklar untuk menyalakan lampu-lampunya ya, dan di sebelah kiri dia ada saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya yang sudah intermittent. Sekarang kita nyalakan mesin ya. Untuk menyalakan mesin karena sudah smart engine, jadi kita cukup injak rem lalu tekan tombol smart engine-nya yang di sebelah kanan ya. Kita nyalakan. Saat dinyalakan tampilan dari speedometernya dia sudah cukup modern ya. Jadi modelnya, warnanya, siluetnya itu juga kekinian banget dan sudah digital juga ya untuk kilometer dan juga RPM-nya. Di tengahnya juga ada MID yang cukup informatif juga ya, sudah TFT. Kemudian di sini juga kita bisa rubah warna dari temanya ini ya. Di bagian cluster sini ini kita bisa pilih tema yang berbeda-beda ya. Nah ini kalau kita mau rubah ke warna biru gitu ya, kemudian di sini juga ada warna merahnya, jadi sesuai dengan karakter teman-teman lebih suka yang mana bisa diganti-ganti, ada 3 pilihan warna. Jadi cukup menarik dan cukup modern juga ya, walaupun bukan tipe tertinggi, bahkan di bawahnya style. Oke, kita langsung ke tengah. Di tengah di sini sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya, dan kalau kita lihat di sini untuk perubahannya untuk yang Stargazer terbaru ini dia beda ya di sini ya. Untuk boxnya ini dia lebih kelihatan sporty dan nggak terlalu tinggi ya. Kalau yang lama itu kelihatan kaku gitu ya, dan yang sebelumnya warna silver di sini dirubah jadi warna black glossy juga yang menyambung dari tengah sampai ke atas speedometernya. Ini kelihatan lebih elegan dan beda ya dengan yang lama itu kayaknya kaku banget gitu. Jadi cukup ada perubahan di Stargazer yang kali ini. Dan kita lihat untuk fitur-fitur audionya di sini dia hampir sama ya, tidak ada perbedaan dengan yang lama. Jadi kayak ada penunjuk arah kiblat untuk proyeksi ke ponsel, kemudian ada memo suara, radio, media, mode senyap. Kemudian ada buku petunjuk ya. Yang nggak ada di sini hanya BlueLink ya. Jadi hampir sama persis, tapi sedikit disayangkan karena belum dilengkapi dengan kamera belakang. Jadi saat kita rubah R atau mundur dia belum bisa menampilkan kamera belakangnya. Lalu di bawahnya di sini juga masih sama ya. Jadi untuk isi-isi AC utamanya dia seolah-olah menyambung dari tengah sampai ke kiri ya, berwarna silver ornamennya. Di tengah sini dia ada tombol untuk menyalakan lampu hazardnya. Kemudian di bawah dia juga ada laci terbuka ya, modelnya panjang sampai di paling kiri. Kemudian di sini untuk pengaturan AC-nya dia masih analog ya, atau model putar. Di kanan untuk kipasnya, kemudian ada mode untuk rotasi udaranya, di tengah untuk pengaturan AC dan suhunya. Di kiri dia ada mode untuk arah semburannya, jadi bisa dipilih ya, bisa ke badan, badan kaki, ke kaki aja, atau sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi cukup menarik dan cukup lengkap untuk pilihan fitur-fitur AC-nya. Dan kalau kita lihat untuk tampilan dashboard atau center cluster dari Hyundai Stargazer yang tipe esensial atau yang terbaru ini memang kelihatan lebih menarik ya bila dibandingkan dengan yang lama, dengan ada perubahan di bagian head unit yang menyambung sampai di kombinasi meternya kelihatan lebih modern. Di bawah sini dia ada port USB ya yang terkoneksi dengan head unit audionya. Di sini juga ada power outlet 12 volt juga ya. Jadi buat ngecas ada 2 port di sini.
Ada laci terbuka di bagian sini, dan kita lihat untuk desain dari tuas transmisinya, transmisi EVT-nya ini cukup elegan ya, modelnya cukup modern dengan aksen warna silver di bagian bawah ya. Kemudian ada list warna black glossy juga di atasnya. Dan kita lihat pilihannya, dia ada drive, mundur, netral, kemudian ada sport juga ya, jadi sudah triptonic juga. Lalu yang menarik di sini juga ada drive mode. Di sini ada pilihan Eco, Normal, Sport, dan Smart. Kemudian ada tombol VSC juga. Untuk rem tangannya yang esensial ini masih model tarik ya, dan tombolnya dia di finishing warna silver. Di bawah sini juga ada 2 cup holder dan dia ada ambient LED ya, jadi kelihatan elegan juga, dan ada warna putih gading juga di atasnya. Lalu di sini juga dilengkapi dengan konsol box yang sudah dilapis kulit dan penempatannya cukup tinggi, buat armrest juga cukup nyaman. Dan kalau dibuka ini menariknya juga boxnya cukup besar ya. Untuk penyimpanan tentunya ini akan sangat bermanfaat. Kemudian di depan sini dia juga ada laci utama yang cukup besar ya, dan aparnya disimpan di sini, jadi cukup praktis ya. Tapi jadinya nggak ada tempat penyimpanan kalau aparnya di sini. Kemudian di atas sini yang tadi ya ada laci terbuka yang panjang sampai ke tengah, dan kisi-kisi AC sebelah kirinya ada warna chrome atau silvernya ini menyambung ke tengah juga. Dan di atas dia juga ada airbag untuk penumpang depan, jadi sudah dilengkapi dengan dual airbag untuk kanan dan kiri. Di atas di sini juga standar ada sun visor, tapi tidak ada kaca dan lampunya ya. Untuk yang esensial ini di sini ada pegangan tangan yang sudah retract, lalu di tengah juga ada lampu kabin berwarna kuning ya. Dan untuk spion dalamnya di sini juga masih standar. Dan di depan driver di atas juga ada sun visor tanpa kaca dan lampu juga. Kemudian pada joknya juga tentunya dilengkapi dengan seat belt ya, dengan 3 titik penguncian di bagian driver yang tentunya sudah ada teknologi force limiter dan protensioner. Lalu di depan sini juga ada seat belt dengan 3 titik penguncian di penumpang depannya sama. Dan kita lihat di atas ini juga ada headrest kanan kiri ya, yang modelnya juga sudah adjustable, tapi sama dengan joknya dia masih bahan fabric ya, belum bahan kulit. Nah, untuk door trim dari yang tipe X Prime ini hampir mirip ya, tapi bedanya di bagian pojok atasnya dia ada tambahan speaker lagi ya, karena speakernya lebih banyak. Selain itu di sini juga dia ada ambient LED berwarna biru di bawahnya. Kemudian di sini armrestnya juga dia ada jahitannya warna merah, jadi kelihatan lebih sporty juga. Plus bedanya lagi dia untuk speakernya dia pakai merek Bose ya, jadi kelihatan lebih premium tentunya dengan speaker suara yang lebih jernih dibandingkan yang standar yang ada di Essential. Oke, kita langsung masuk ke dalam ya. Di dalam ini secara nuansa dashboardnya hampir tidak ada perbedaan ya, jadi hampir mirip juga. Dan kita lihat di bagian kanan kisi-kisi AC-nya juga warna silver sama persis. Kemudian perbedaannya lagi itu ada di bahan joknya ya. Jadi di sini bahan joknya sudah dilapis kulit full dengan list warna merah dan jahitan warna merah ya, jadi tampak premium dan sporty. Dan bedanya lagi di bagian jok ini dia sudah dilengkapi dengan airbag samping ya, karena untuk yang Stargazer X Prime ini sudah ada airbag samping juga selain ada airbag depannya. Untuk setirnya modelnya sama persis ya, tapi perbedaannya untuk yang X Prime ini sudah dilapis kulit dengan jahitan merah-merah juga. Dan di bagian kanan di sini tombol-tombolnya juga lebih banyak ya, karena sudah ada cruise control juga, serta ada tombol untuk lane keeping assist dan lane following assist juga. Jadi lebih kelihatan sporty dan lebih lengkap juga untuk fitur-fitur di setirnya ya. Dan kita lihat di belakang setir di sini juga ada salah satu lampu-lampunya dan ada pilihan autonya ya. Dan di sebelah kiri untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya sudah intermittent juga. Lalu untuk setirnya ini dia juga sama ya pengaturannya. Jadi sudah bisa naik turun dan sudah bisa maju mundur juga. Nah, untuk menyalakan mesin ini sama ya, karena sudah keyless juga, jadi injek rem juga, lalu tekan tombol smart button-nya. Dan kita lihat untuk tampilan dari speedometernya, ini nuansa klasternya sama persis ya, tidak ada perbedaan ya. Bedanya hanya mungkin tambahan indikator-indikator untuk Hyundai Smart Sense-nya aja ya. Jadi secara tampilan tidak ada perbedaan. Di tengah di sini dilengkapi dengan audio head unit sama persis ya. Untuk fitur-fiturnya pun dia sama juga ya, tidak ada perbedaan. Tapi untuk yang X Prime dia ada Blue Link juga ya, dan perbedaannya lagi dia sudah dilengkapi dengan kamera belakang, jadi bisa menampilkan tangkapan kamera saat kita lagi rubah ke R atau mundur gitu ya. Jadi hampir sama, beda di kamera belakang aja ya, termasuk frame-nya ini juga yang frame baru ya, yang warna black glossy, yang modelnya ada lekukan gak rata kayak yang lama.
Kemudian di bawahnya kisi-kisi AC-nya nuansanya juga sama persis, tidak ada perbedaan. Tapi bedanya di laci bawahnya ini yang panjang, dia sudah ada ambient LED juga ya. Jadi kelihatan menimbulkan kesan adem atau sejuk gitu ya. Dan di sini untuk pengaturan AC-nya pun dia beda ya, karena sudah digital semuanya. Di kanan untuk pengaturan suhunya, kemudian ada pilihan auto juga, jadi sudah auto climate. Kemudian ada tombol AC, kemudian sirkulasi udara, ada front defogger ya. Jadi walaupun ini tipe tertinggi, sayangnya belum dilengkapi dengan rear defogger. Jadi kaca belakangnya tetap standar ya, kayak yang tadi kita jelaskan. Dan secara keseluruhan, tampilan dashboardnya ini hampir memang nuansanya tidak ada perbedaan, tapi sedikit kelihatan mewah karena ada ambient LED di interiornya. Kemudian di bawah sini juga ada power outlet sama ya, ada port USB sama, tapi untuk bagian lacinya dia sudah ada wireless chargernya ya. Ini beda dengan Essential, belum dilengkapi dengan wireless charger. Lalu untuk model transmisinya ini sama persis ya, dan di bawahnya bedanya ada jahitan merahnya aja untuk yang X-Prime. Dan di sini juga ada tombol yang beda untuk parkir assist yang di depannya itu tadi ya, untuk corner sensor depannya, karena kalau yang X-Prime ada corner sensor depan. Selebihnya di sini sama ya, ada drive mode juga, lalu ada tombol VSC juga di sini. Kemudian untuk perbedaannya lagi, untuk yang X-Prime dia sudah menggunakan rem tangan yang elektrik ya. Jadi tombol kayak gini lengkap dengan auto hold ya di sini ya. Dan di sini untuk cup holdernya juga sudah ada ambient LED, jadi kelihatan tampak mewah. Dan untuk konsol boxnya ini sudah dilapis kulit dengan jahitan warna merah. Dan kalau dibuka ini secara ukuran boxnya dia sama ya, jadi tidak ada perbedaan. Lalu di kiri depan sini juga ada laci utama, sama juga ya ukurannya. Dan ada airbag untuk penumpang depan juga. Dan di pojokan ini bedanya tadi ya, ada tambahan tweeter atau speaker lagi. Kemudian di atas ini secara nuansa tampilannya hampir sama persis ya, termasuk spion dalamnya juga masih standar atau manual. Bedanya untuk lampu cabinnya dia sudah LED nih, warna putih kayak gini. Dan lengkap dengan tombol BlueLink dan SOS. Jadi kita bisa melakukan panggilan darurat ke Hyundai Center itu hanya dengan menekan tombol SOS saja. Nanti orang Hyundai Centernya sudah bisa menghubungin kita ya. Jadi kita nggak repot harus menyimpan nomor gitu ya. Kalau sudah kita connect ke handphone, kita cukup tekan tombol ini kalau terjadi kondisi darurat. Nanti pihak dari Hyundai Center bisa menghubungin kita. Jadi cukup modern juga untuk yang X-Prime ini ya. Kemudian untuk seatbeltnya ini sama ya, 3 titik penguncian dengan teknologi Pro Tensional dan force limiter sama. Dan kita lihat bedanya lagi di pilar kanan dan kiri atasnya ini ada airbag lagi ya, karena untuk yang X-Prime sudah ada airbag samping juga ya. Untuk headrestnya di sini sama, sudah adjustable, tapi tentunya sudah dilapis kulit karena sudah dilapis kulit untuk ban joknya ya. Dan di samping sini juga ada airbag lagi ya untuk penumpang depannya. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Hyundai Stargazer yang Essential ya. Secara ruangan, ngomongin Hyundai Stargazer lumayan ya. Jadi kita lihat dari lutut saya ke depan dengan jok yang sudah saya mundurin, ini juga masih jauh ya. Dan kalau di bagian roofnya, ini juga sangat tinggi ya plafonnya ya. Jadi dari tinggi saya 167 ini masih 10 jari gitu ya. Dan di kanan kirinya juga ada pegangan tangan yang sudah retract, di bagian kanannya ada gantungan juga. Lalu di sini juga dilengkapi dengan AC double blowernya ya. Di baris keduanya ada 4 blower dengan pengaturannya di sebelah kanan. Di sini juga ada lampu cabinnya berwarna kuning. Kemudian di joknya tentunya juga standar ada seat belt ya. Di bagian penumpang kanan 3 titik penguncian, di kiri juga 3 titik penguncian, tapi untuk tengahnya sayangnya masih 2 titik penguncian ya. Dan kita lihat di atas jok di sini juga ada headrest, tapi hanya ada 2 juga, jadi tengahnya nggak ada. Dan menariknya untuk Hyundai Stargazer baik yang tipe Essential ini juga ada 2 pilihan ya. Jadi ada yang menyambung begini kursinya, atau pilih yang captain seat itu juga ada. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman, pengen yang nyambung kayak gini untuk rame-rame, atau pengen yang captain seat untuk lebih nyaman, itu juga ada pilihannya termasuk yang tipe Essential ini. Dan di sini juga dilengkapi dengan Isofix juga ya. Jadi kalau mau nambah kursi baby tentunya sangat praktis dengan mengikat di sini. Tapi sedikit sayang di depan sini dia nggak ada kantong-kantong lagi ya untuk penyimpanan. Tapi menariknya untuk yang Essential di bawah sini ada 2 port USB ya. Jadi kalau mau ngecas ini tinggal colok kabel aja, di sini ada 2 dan ada laci terbuka kecil di sampingnya. Sekarang kita bandingkan interior baris kedua dari yang X-Prime-nya ya. Kita buka. Nah, di sini untuk baris keduanya hampir sama persis, tidak ada perbedaan kecuali dia ada jahitan warna merahnya ya.
dan di bawah juga ada merek Bose untuk speakernya. Untuk selebihnya ini sama persis, tidak ada perbedaan. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Hyundai Stargazer X yang tipe Prime ya. Jadi ya kalau kelegaannya tentunya tidak ada perbedaan, sama persis ya, baik dari lutut, kemudian di bagian plafonnya juga sama. Di atas ini ada pegangan tangan, sudah di track kanan kiri lengkap dengan gantungan. AC double blower-nya juga sama, pengaturannya di kanan. Tapi untuk lampu kabinnya ini sudah LED juga ya, karena yang tipe X. Lalu untuk seat belt-nya di sini karena yang captain seat, jadi hanya 2 ya, kanan kiri. Sudah 3 titik penguncian. Kemudian di sini headrest-nya juga sudah adjustable ya. Dan kalau yang captain seat kayak gini, tentunya di sini dia ada armrest ya, kanan kiri ada gini. Jadi teman-teman kalau suka yang captain seat kayak gini biar lebih nyaman, itu cuma nambah 1 juta gitu ya. Jadi cukup murah gitu untuk menambahkan kenyamanan di belakangnya ini gitu, kalau memang kita nggak banyak orang gitu ya kan. Terus di sini ada Isofix sama juga, dan di depan sini dia juga ada kantong-kantong ya, kanan kiri yang sudah dilapis kulit ya, karena joknya sudah dilapis kulit. Dan di kanan dia ada tambahan lagi di atasnya lagi ya. Dan menariknya perbedaannya, X itu dia ada table-nya atau meja kecil di bagian kirinya. Dan di bagian bawah sini dia tidak ada perbedaan, jadi ada 2 port USB yang modelnya sama dengan yang ada di Stargazer Essential juga. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya. Untuk masuk ke baris ketiga ini cukup simpel ya, sekali jebretan dia juga bisa terlipat full, dan ini aksesnya luas banget. Oke, kita masuk ya. Nah, di dalam kalau posisi sandarannya dia tegak, emang ini agak kurang nyaman. Jadi kita ini ya, reclining kanan kiri ya. Nah, ini kemiringannya ini sangat nyaman, dan ini beda jauh dengan beberapa kompetitornya. Ini menurut saya paling nyaman ya untuk kemiringannya, ini bisa jauh kayak gini. Kemudian di bagian sini kalau kita sudah miring sudah mulai ada jarak nih, walaupun ini kursinya masih full ke belakang gitu. Dan kalau kita perlu lebih luas lagi, ini juga bisa dimajuin tentunya, karena di sananya juga cukup lebar. Kita majuin sekitar 3 sentian. Nah, di sini lebih nyaman lagi. Kemudian di sini juga pada joknya ada headrest kanan kiri. Kemudian juga ada seat belt ya, kanan kiri sudah 3 titik penguncian, hanya ada 2 aja. Lalu di kanan kirinya di sini juga ada tempat penyimpanan ya, ada laci terbuka, ada cup holder juga. Dan menariknya di paling belakang ini baris ketiganya juga ada power outlet ya, jadi kalau mau ngecas bisa langsung dari sini juga. Nah, untuk di baris ketiganya yang X Prime ini tidak ada perbedaan dimensi ya, jadi kenyamanannya tentunya sama. Jadi di sini juga bisa dimiringin gini, yang cukup jauh ya, kanan kiri. Dan joknya bedanya sudah kulit ya, dengan headrest yang sudah adjustable juga, plus ada 2 seat belt kanan kiri juga. Lalu di sini juga ada cup holder dan laci terbuka, serta di sini juga ada power outlet ya untuk ngecas di baris ketiganya. Sekarang kita bongkar perbandingan bagasinya ya. Untuk membuka bagasinya ini masih manual ya. Kita mulai dari yang esensial. Kita lihat standar mobil 3 baris memang nggak terlalu luas, tapi menariknya ini bisa dilipat jok baris ketiganya, bisa setengah-setengah aja ya, sesuai kebutuhan, atau dua-duanya juga bisa kayak gini. Dan menariknya ini sudah rata dengan lantai bagasinya ya. Dan di bawah karpetnya ini kalau dibuka dia juga ada box-box lagi, ada 3 yang cukup besar juga untuk penyimpanan barang-barang kecil atau toolkit kayak gini juga bisa ya. Oke, kita tutup. Jadi seperti ini aja untuk bagasi untuk yang Stargazer Essential. Kita bandingkan untuk yang Stargazer X Prime ya, bukanya juga masih manual. Dan secara ruang bagasi tentunya dimensinya sama, tidak ada perbedaan. Dan ini juga bisa dilipat setengah-setengah kayak gini ya, sama kanan kiri. Dan di bawahnya sini dia juga ada tempat penyimpanan lagi ya, sama persis juga. Tapi bedanya di bagian kanan ini dia ada tambahan speaker ya. Jadi selain lebih premium, dia juga ada tambahan lagi. Jadi lebih banyak juga untuk speaker-speakernya. Oke, seperti ini aja, kita tutup.
Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap perbandingan antara Stargazer Essential versus Stargazer X Prime yang merupakan Stargazer tipe tertinggi. Dari selisih harga yang ada, nanti teman-teman cek di kolom deskripsi untuk harganya. Kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki, teman-teman bisa komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang ingin berminat memiliki Stargazer ini ataupun Hyundai tipe-tipe lainnya, langsung aja, jangan sungkan-sungkan, bisa hubungin Mas Dede ya, nomornya ada di bawah. Dan kalaupun mau tanya-tanya dulu nggak apa-apa ya Mas ya? Bisa. Jadi bisa tanya-tanya dulu, walaupun belinya nanti pun nggak apa-apa, yang penting masalahnya biar dibantu dulu sama Mas Dede. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Adipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Adipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras. Saya Deddy Firmansyah. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.